Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan khauf. Kami berasal dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri, Irfan Al-Karim, dengan anggota-anggota lainnya yaitu Rafiq Al-Majwa, Akmal Arifuddin, dan Hendika Manza. Pengertian sifat khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Al-Khauf artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Al-Huznu ada rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Al-Rahbu merupakan pandanan kata dari kata Al-Khauf, sedangkan Al-Qiyastu ada rasa takut yang diiringi dengan penggangguan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterima taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertimpa oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat Allah dari Subhanahu wa Ta'ala, takut mendapatkan sisaan di dunia dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat al-khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kepatuhannya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ketaatan ini dilandasi oleh keimanan pada diri seorang hamba. Bagi seorang mukmin, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terwujud dengan taat kepadanya. B. Menjaga lisan dari perkataan dusta. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial tersebut. Karenanya, lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Bagi seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. C. Menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Untuk menumbuhkan rasa syukur ini dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan pada diri hambanya yang beriman dan beramal saleh. D. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tapi mengendalikan hawa nafsu. Menjauhi makanan haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seorang muslim akan menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Lebih dari itu, mereka akan menjaga muslim lainnya agar tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Mereka bertindak dengan penuh hati-hati agar terjaga hubungan baik dengan sesama muslim dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tapi mengendalikan hawa nafsu. Alasan manusia takut kepada Allah.
1. Karena kekuasaan dan keagungan Allah. 2. Karena balasan Allah. 3. Karena taufik dan hidayah yang diberikan kepada manusia. 4. Rahmat dan minat yang dilimpahkan kepada manusia. Kesimpulan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hamba semakin dekat dan mencintainya sehingga tidak lagi takut kehilangan apapun dalam hidupnya. Karena tidak kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberi kita rasa takut kepadanya yang menghindarkan kita dari berbuat dosa dan maksiat. Amin.